seandainya Sylvie. Sylvie, dia tidak bisa ini, dia harus tanya kenapa kamu kok dengan saya kamu nggak bisa ereksi. Diajak dialog dong ya. Diajak dialog. Nah, kalau dia mengatakan bahwa saya selalu teringat kepada almarhumah Yosi misalnya begitu. Setiap saya melihat kamu, dia harus sudah cepat bereaksi. Kalau dia mau ke dokter boleh, tapi dia bereaksi. Oh kalau dia selalu mengingat saya, mungkin dia menganggap bahwa saya ini. Mungkin sudah dibicarakan sebelumnya, saya butuh hanya konfirmasi saja, Teddy. Apakah Anda, ya, dan pertanyaan sudah kita tanyakan kepada istri Anda, apakah menurut istri Anda itu tidak bisa berhubungan suami istri dengan istri Anda ini karena merasa berdosa? Apakah itu memang alasannya atau ada alasan lain? Termasuk tuduhan-tuduhan dari keluarga istri Anda. Saya tidak dapat melakukan hubungan dengan dia karena setiap ingin melakukan hubungan dengan dia, saya selalu terbayang dengan wajah almarhumah istri saya. Tapi bukannya justru Mas Teddy harusnya apabila Anda memang begitu mencintai almarhumah istri Anda, begitu Anda melihat sosoknya di depan Anda sekarang ini, kenapa itu justru menghilangkan selera Anda? Bagi saya bukan begitu. Mhm, Dia sudah tiada. mhm. Saya tahu dia sudah tiada, sudah almarhumah. Tapi di hati saya selalu masih ada, every time. Jadi, apalagi memandang dia, saya teringat kembali dengan almarhumah. Tadi, kapan kamu bisa melupakan Yosi? Yang pasti saat ini, saya belum bisa melupakan. Oke. Sampai kapan? I don't know, nggak tahu. Harus bisa Teddy melupakan bayangan-bayangan Yosi. Oke. Kasihan anak saya di sana. Baik, kita tanya Pak anaknya. Mbak Sylvia, apakah Mbak merasa bahwa dia tidak mau berhubungan badan dengan Anda karena merasa berdosa atau menurut Anda ada alasan? Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran suami saya. Sepertinya dia tidak mau menyentuh saya. Saya ngelakuin apa lagi sih, Mas? Begitu saya bukan alasan, Sylvia. Apa lagi? Itu bukan alasan, itu fakta. Saya memang tidak bisa memberikan kamu secara batinnya. Begitupun kamu sebaliknya. Saya membutuhkan itu, sangat membutuhkan. Mas, saya kan sudah sabar. Mas selalu bilang sama saya. Saya juga sabar sampai 4 tahun. Mas Kalau nggak sabar, saya sudah 1 tahun sudah pergi. Buat apa saya tahan 4 tahun? Mas, tapi saya kan coba mencintai Mas. Tapi buktinya saya bisa. Ya kamu bisa, saya nggak bisa. Mas egois ya. Bukan egois. Mas nggak ngerti perasaan saya. Mengingatkan Yosi terus. Yosi itu udah almarhum. Banyak orang nggak ngerti apa iya sih rasa bersalah itu membuat sang Raja Wali nggak bisa terbang, ya kan? Gak masuk akal itu. Masuk akal sekali, masuk. Pak. Nggak Oh, Oke, mudah. saya Tidak panggil mudah. Dokter Boyke. Dokter Boyke, mohon keluar. Dr. Boyke Dianugraha. Nama yang sudah cukup akrab di telinga kita semua. Wajah bapak 3 orang anak ini cukup sering warawiri di layar kaca. Tidak hanya piawai dalam menjawab setiap persoalan keharmonisan pasutri, seksolog yang satu ini juga mulai dikenal eksistensinya di dunia entertainment. Dia adalah seorang dokter spesialis objin yang handal, yang selalu bisa mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan para pasiennya. Buat Dr. Boyke, keluarga adalah segalanya. Komunikasi yang baik dan saling pengertian adalah kunci utamanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam Dok. Oke, selamat malam. itu Dian Nitami. Iya. Anda nggak tertarik untuk salaman? Oh iya. Saya ingin jalan. Hai Dok. Salaman. Oke. Ini Teddy. Iya, Teddy, apa kabar? Udah dengar tadi ya percakapan Iya, kita? saya sudah dengar. Mungkin nggak sih fenomena kayak gitu, fenomena kalau begitu ya, atau kelainan kayak gitu, jadi merasa bersalah dan si kecil nggak mau Iya. bermain-main. Suatu seks yang sehat itu mempunyai syarat-syarat. Pertama harus terikat dalam perkawinan, ya. Yang kedua ada rasa mencintai.
Kemudian ketiga ada satu keterlibatan emosi dan komunikasi. Dan yang keempat adalah teknik dan variasi. Saya melihat ada fail di nomor 3 ini. Komunikasi dan keterlibatan emosi. Nggak ada Ini nampaknya nggak ada. Karena namanya suami istri sebenarnya baru 1 bulan sudah tidak bergairah, dia harus sudah mulai nanya. Seandainya Sylvie, dia tidak bisa ini, dia harus tanya kenapa kamu kok dengan saya kamu nggak bisa ereksi. Diajak dialog dong ya. Diajak dialog. Dan kalau dia mengatakan bahwa saya selalu teringat kepada almarhumah Yosi misalnya begitu. Setiap saya melihat kamu, dia harus sudah cepat bereaksi. Kalau dia mau ke dokter boleh, tapi dia bereaksi. Oh kalau dia selalu mengingat saya, mungkin dia menganggap bahwa saya ini tadi reinkarnasi atau penjelmaan daripada Yosi. Oleh karena itu saya harus mengubah penampilan. Rambutnya dipotong, pakai jaket kulit lah, kemudian pakai hak tinggi, cara ngomongnya berbeda. Tapi dia, supaya dia juga merasa orang lain. Kalaupun toh itu juga masih belum berhasil, Anda bisa bermain fantasi kan? Jangan dianggap Anda itu suatu ini merem aja, anggap aja dia sedang bergaul dengan orang lain. Brad Pitt kan? gitu ya. Ya, maksudnya si Teddy-nya. Dengan Angelina Karena Jolie fantasi, gitu ya. fantasi itu bisa mengubah realitas ya untuk lari dari suatu realitas. Ya, saya nggak bisa ereksi sama dia, tapi kalau saya membayangkan orang favorit saya bisa ereksi. Atau mukanya tutupin poster siapa gitu. Ya, terserah Itu lah. banget sih Mas Helmi. Istilahnya dulu begitu dia. Itu dengan cara seperti itu sebenarnya dia juga bisa ereksi dan bisa melakukan hubungan seks atau mencoba beberapa obat kan cukup banyak ya yang bisa membantu. Kalau hanya kurang gairahnya, kurang ketertarikannya untuk membantu ereksi itu masih bisa. Jadi sebenarnya di sini kurang usaha, di sini kurang usaha. Padahal mencintai itu adalah suatu pilihan. Kalau kita sudah mengatakan cinta, ya kita harus berusaha untuk menjaga cinta itu supaya tetap bisa langgeng. Mungkin seperti itu. Kamu nanya apa? Enggak. Ya. Saya udah ngelakuin semuanya, Dok. Saya udah tanya sama dia, kenapa Mas? Kenapa setiap saya selalu yang memulai kalau diranjang. Saya peluk dia, saya tanya, kenapa Mas? Kenapa kita nggak bisa? Sudah sampai keadaan telanjang. Saya bahkan kalau saya ngaca di kamar mandi, saya udah nggak tahu lagi saya gimana. Bodoh, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa menyenangkan. Dua-duanya sudah pernah dalam keadaan telanjang. Jangan lari ke dari kamar mandi dulu ya. Jangan ke kamar mandi Kecuali dulu. kamar mandi udah telanjang. Ya, kalau dia dua-duanya sudah ini, sejelek-jelek, nggak bisa bangunnya laki-laki tuh, kalaupun dia udah ngelihat itu, biasanya tetap bisa lah. Apalagi kalau dia udah bisa dengan segala macam. Karena dia ada teknik dan variasi dengan oral, dengan melakukan sentuhan-sentuhan pada titik-titik tertentu ya. Tapi kalau dia hanya merayu gitu, tetap masih pakai baju, tetap pakai itu agak susah juga untuk membangunkan si kecilnya ini. Coba ngomongnya ke sana, jangan ke saya. Saya bingung, Dokter Becker ngomongnya ke saya gitu, bukan ke sini. Lihatnya ke dia. Yang nanya ini. Oh iya. Kalau Mas Helmi nggak usah dibangunin dulu Mas, belum ada lawan. Ya. Belum pernah kan Anda merasa berdua berpelukan dalam keadaan telanjang? Belum pernah kan? Nah, inilah yang menjadi masalah. Lihat Dokter Boyke, begitu diberikan kesempatan nanya, yang nanya istrinya, suaminya malah enggak. Dengerin Ini masalah inisiatif Jadi nih. dua-duanya tidak berinisiatif untuk mempertahankan perkawinan ini. Oleh karena itu tadi, yang satu merasa terpaksa, yang satu juga mula-mula tidak cinta, tapi ngelihat anak-anak, ngelihat ini mungkin pertimbangan-pertimbangan, akhirnya cinta. Tapi cinta, dia berusaha meniru. Padahal setiap manusia itu unik. Dia harus bisa menjadi diri dia sendiri, bukan menjadi fotokopinya Yosi. Nah, bagaimanapun dia tetap Sylvie dong. Sebab dia ikut sama saya sejak istri saya, kami berdua sama almarhumah belum mempunyai anak. Jadi saya kenal dia sudah lama. Ikut dengan keluarga saya. Tapi kan tadi dia berusaha untuk menjadi seperti Yosi, potongan rambutnya dan sebagainya. Sementara seharusnya dia tetap adalah seorang Sylvie dengan segala yang harus berbeda. Apalagi melihat bahwa kalau mengingat almarhumah Yosi, dia tidak bisa ereksi. Tapi yang saya lihat adalah inisiatif sampai 4 tahun itu sangat-sangat
panjang. 1 bulan pun harusnya sudah something wrong dengan ini nih. Ini mungkin sabar juga kali ya. Iya, ini juga sabar. Ini juga inisiatifnya. Oh, malah juga Surya kurang. mau nanya. Oke, Silakan, sorry. Pak Surya. Ini kalau gejala seperti itu adik saya impoten atau bukan kalau gini? Oh, cepet. Gak ada yang mau nanya, Pak. Emang ini dukun yang bisa langsung. Tunggu dulu. Ya. Surya Informasi. kenapa sih? Tiap dia boten lihat ke saya Bukan. terus.